Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang regioselektivitas pada sintesis senyawa organik. Jadi saat kita melakukan sintesis senyawa organik, penempatan substituen atau gugus fungsi pada posisi yang diperlukan itu juga harus diperhatikan. Jadi penempatan substituen ini kita sebut sesuai dengan posisi yang diinginkan, ini kita sebut dengan regiokimia. Oleh karena itu ada beberapa reaksi, istilah reaksi regioselektif. Jadi regioselektif itu apa sih? Reaksi di mana pembentukan satu isomer struktur lebih dominan dibanding dengan dalam campuran. Nah, isomer struktur itu apa? Isomer struktur adalah senyawa dengan berat molekul yang sama, tapi struktur atau letak posisi atomnya berbeda. Contohnya isomer senyawa aromatik orto, meta, dan para. Di sini punya berat molekul sama, tapi posisinya berbeda. Posisi cabangnya berbeda. Nah, dengan prinsip regioselektif ini, kita dapat mengendalikan isomer yang ditargetkan dalam jumlah yang lebih dominan. Jadi, kita bisa menyesuaikan reaksinya. Kita menggunakan reaksi apa, prekursornya apa, sehingga memperoleh jumlah target senyawa yang lebih dominan dari beberapa isomer yang lainnya. Nah, ada beberapa reaksi yang dapat menghasilkan isomer senyawa. Yang pertama adalah isomer senyawa dengan regioselektif, yaitu adisi regioselektif pada alkena. Adisi regioselektif pada alkena ini apa sih? Terjadi pada alkena yang asimetris. Adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Dan reaksi adisi pada alkena asimetris ini sesuai dengan aturan Markovnikov. Aturan Markovnikov itu apa sih? Aturan Markovnikov itu berisi tentang saat kita mengadisi alkena dengan suatu senyawa yang memiliki unsur H, maka unsur H dari reagen tersebut akan masuk ke C yang memiliki lebih banyak H. Jadi kalau disingkatnya itu yang kaya H makin kaya H. Nih. Nah, contohnya misalkan di sini kita punya senyawa 1 propena. Kita lihat ikatan rangkapnya terletak di nomor 1, C1. Di sini C1 ya. 1, 2, 3. Nah, pada C1 ini punya berapa H? Punya 2 H. C2 punya 1 H. Maka atom H ini akan terikat pada C yang hanya lebih banyak, yaitu pada C1. Sehingga C1 ini akan menyerang H+, dan C2 menjadi bermuatan positif. Di sini muatannya. Jadi C1 akhirnya memiliki 3H. H2O yang memiliki pasangan elektron bebas akan menyerang ke C2 dan melepas atom H+. Tadi ini H+ ini sebagai katalis ya di sini. Sehingga nanti dia akan terbentuk kembali di akhir. Sehingga yang terjadi adalah OH masuk di C2, H masuk di C1. Tapi selain itu, senyawa reaksi ini juga menghasilkan produk samping, yaitu produk yang tidak sesuai dengan aturan Markovnikov. H-nya masuk di C yang lebih sedikit, OH-nya di C1. Nah, kalau seperti ini, maka produk yang dominan adalah produk yang sesuai dengan aturan Markovnikov, yaitu yang nomor A ini, senyawa A. Produk minornya yang sedikit adalah senyawa B yang tidak sesuai dengan aturan Markovnikov. Gitu. Reaksi selanjutnya adalah substitusi elektrofilik aromatik. Nah, substitusi elektrofilik pada cincin aromatik ini tergantung pada substituen pertama, sudah ada pada cincin tersebut. Jadi perlu kita ketahui kalau substituen pada aromatik ini dibagi jadi 2 macam, yaitu pengarah ortopara dan pengarah meta. Nah, substituen pengarah ortopara ini adalah sebagai berikut.
Saya beri contoh, misalkan poluen yang memiliki substituen pertamanya adalah CH3. Berarti substituen pertama ini masuk di alkil. Alkil ini masuk di substituen pengarah ortopara. Saat poluen direaksikan dengan HNO3 menggunakan katalis asam H2SO4, maka NO2 ini akan masuk di posisi orto dan para. Ini posisi orto, yang ini posisi para. Nah, yang lebih dominan adalah posisi orto. Posisi paranya menjadi minor. Sedangkan untuk substituen pengarah meta, ini sebagai berikut substituennya, dipelajari. Nah, misalkan kita lakukan reaksi nitrasi pada benzena yang memiliki gugus nitril. Kita lihat gugus nitril ini CN, ini masuk ke pengarah meta. Ini masuk ke pengarah meta ya. Nah, kalau masuk ke pengarah meta, maka reaksi yang terjadi adalah NO2 akan masuk di posisi meta. Produk yang menjadi dominan adalah produk dengan posisi meta. Ini produk yang dominan. Berarti NO2 dengan pada posisi meta, posisi 3 dari CN, ini adalah produk mayornya. Produk sampingnya adalah orto dan para. Jadi regioselektivitas ini kan intinya reaksi yang membentuk suatu hasil isomer posisi yang lebih dominan dari yang isomer yang lainnya, ya. Gas yang terbentuk adalah jadi ini keton asimetris. Saat keton simetris dalam suasana basah, dia akan membentuk enolat ini. Nah, enolat itu O- ini. Nah, enolat ini berkesetimbangan dengan senyawa karbanion ini, ion karbanion ini. Nah, posisi ini dikenal dengan istilah aluden, bertaring 2. Jadi saat posisi ini kita lakukan reaksi, nah reaksi ini akan terjadi pada karbon ini, cemin. Nah, cemin ini bisa terjadi di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau pada ketonnya simetris tidak akan berpengaruh, baik sebelah nanti posisi substitusinya masuknya senyawa yang baru di sebelah kiri atau sebelah kanan kan sama saja. Beda lagi dengan keton yang tak simetris. Nah, keton yang tak simetris ini akan berbeda. Jadi contohnya, misalkan ini keton tak simetris ini 2 butanon. 2 butanon saat pada suasana basah akan terbentuk ion enolat seperti ini. Jadi ikatan rangkapnya terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan, ini bentuk senyawa yang sangat berbeda. Jadi saat enolat ini ikatan rangkapnya di sebelah kanan, sebelah kiri, maaf, reaksi terjadi reaksi kinetik, halangan steriknya rendah, nah, akan terbentuk senyawa seperti ini. Nah, saat enolat yang terbentuk ikatan rangkapnya di sebelah kanan, maka saat direaksikan dengan senyawa fenilbromida ini akan terbentuk senyawa seperti ini. Nah, ini sangat berbeda sekali ya. Ini yang dimaksud dengan alkilasi regioselektif pada keton. Terutama pada keton asimetris, ini yang sangat berbeda. Jadi, senyawa yang dihasilkan dari 2 butanon ini memiliki 2 campuran yang sangat berbeda. Ini pembentulan enolat kinetik atau termodinamika secara selektif dan trimetylsilyl enol ether
melalui pengaturan kondisi reaksi. Jadi untuk membentuk enolat kinetik atau termodinamika secara selektif dapat kita atur kondisi dari suhunya. Kalau kita mau membentuk produk kinetik yang lebih dominan, maka kita atur pada suhu rendah. Kalau kita ingin mengatur produk termodinamik yang lebih dominan, maka kita atur pada suhu tinggi. Ini lihat suhunya 130 derajat, maka dominan yang terbentuk adalah produk termodinamik. Bagaimana kita memisahkan kedua campuran ini? Ini paham ya, jadi yang dilihat dari produk termodinamik sama kinetik ini lihat dari ikatan rangkapnya. Kalau ikatan rangkapnya yang di sini ada halangan steriknya, ini produk termodinamik. Kalau ikatan rangkapnya yang tidak ada halangan sterik, itu berarti produk kinetik. Jadi kalau kita ingin menghasilkan produk kinetik yang lebih banyak, maka atur kondisi reaksinya pada suasana rendah, suhunya yang rendah, produk kinetik. Kalau kita ingin menghasilkan produk termodinamik yang lebih dominan, maka kita atur suhunya pada yang suhu tinggi. Bagaimana selanjutnya? Kalau ada campuran seperti ini, bagaimana kita memisahkan trimethyl ether ini, campurannya? Ini kita misahkan dengan direaksikan dengan metil litium, nanti menghasilkan litium enolat. Litium enolat ini selanjutnya direaksikan dengan alkil halida untuk senyawa seperti ini. Ini yang keempat, adisi regioselektif nukleofil pada senyawa karbonil alfa beta tak jenuh. Jadi senyawa karbonil alfa beta tak jenuh itu apa? Senyawa karbonil yang memiliki ikatan rangkap pada posisi alfa dan beta. Ini yang harus diingat ya, pada posisi alfa dan beta. Jadi karena gugus fungsi terpolarkan, sehingga terdapat dua sisi potensi yang sisi potensial untuk serangan nukleofil. Jadi keseluruhannya, nah di sini ada dua posisi. Ini parsial positif di sini, parsial positifnya. Ini parsial negatif. Alfa, C alfa ini memiliki muatan parsial negatif, ini muatan parsial positif. Sehingga kalau reaksi adisi pada senyawa alfa beta tak jenuh ini, misalkan kita lakukan adisi nukleofilik dengan reaksi adisi karbon yang terjadi pada senyawa karbon dikarbonil ini namanya adisi 1,2, maka yang terjadi adalah senyawa seperti ini hasilnya nanti. Ini yang teradisi. Jadi kalau adisi yang terjadi ini bisa di dua sisi ya, di sisi karbonil atau di sisi alfa beta tak jenuh. Nah, kalau yang terjadi di sisi karbonil maka kita sebut dengan adisi 1,2. Kalau adisi yang terjadi pada alfa beta maka kita sebut dengan adisi 1,4 atau adisi konjugat. Jadi senyawa ini bisa mengalami dua macam reaksi adisi 1,2 atau adisi 1,4. Di sini, kalau adisi 1,2 maka yang terbentuk adalah senyawa alkohol yang memiliki ikatan rangkap. Kalau adisi yang terjadi adalah adisi 1,4 maka yang terbentuk adalah tetap senyawa keton dengan penambahan cabang di sini. Nah, apa yang membedakan? Bagaimana kita bisa memilih yang terjadi nanti adisi 1,2 atau 1,4? Kita lihat dari jenis nukleofilnya. Kalau nukleofilnya berupa basa kuat, maka yang cenderung menyerang karbon di karbonil yang terjadi adalah adisi 1,2. Sedangkan kalau nukleofilnya basa lemah, maka yang terjadi adalah adisi 1,4. Kita lihat di sini, ini adalah daftar nukleofilnya, nukleofil basa lemah atau basa kuat. Jadi kalau nukleofilnya karbon atau nukleofilnya ini yang seperti ini, maka yang terjadi adalah adisi 1, ya ini RLI berarti 1,2. Kalau R2CuLi 1,4.
Kalau RMGBr ini adisinya terjadi 1,2. 1,2 berarti yang di atas ini. Atau senyawa yang lebih dominan ya. Ini. Jadi apakah dalam satu reaksi itu nanti terjadi campuran? Iya, tetap terjadi campuran. Misalkan tadi senyawa di atas ini kita reaksikan dengan RMGBr. Maka hasil reaksi yang dominan adalah yang terbentuk adisi 1,2. Ini reaksi minornya nanti di sini. Ini silakan dipelajari. Yang ini dibaca, dipahami, mana saja yang masuk adisi 1,4, mana yang termasuk adisi 1,2. Ini yang kelima adalah adisi regioselektif nukleofil pada epoksida. Epoksida ini rentan dengan serangan nukleofil baik di suasana asam atau basa. Sehingga epoksida ini bisa mengalami pembukaan cincin. Nah, untuk epoksida yang tak simetris pada serangan nukleofil dapat menghasilkan dua produk. Nah, pembentukan salah satu isomer yang dominan tergantung pada kondisi dan reagen reaksi. Contohnya, di sini ada natrium, misalkan natrium metoksida terjadi serangan SN2 secara regioselektif. Misalkan di sini suatu senyawa epoksida. Nah, senyawa epoksida ini saat direaksikan dengan natrium metoksida akan terjadi dua jenis reaksi. Ini reaksi yang pertama bisa menyerang di C yang sebelah sini sehingga OMe-nya masuk di sini, OH yang terbentuk di sini. Ini yang kedua kondisinya seperti ini. Kalau jadi resalangannya di C nomor 1, maaf di C nomor 2, maka terbentuknya OH-nya di sebelah kiri. Mana yang lebih dominan? Yang lebih dominan yang di atas ini. OMe-nya masuk di sebelah sini yang tidak ada halangan ruang. Kalau ini dia memiliki halangan ruang. Halangan ruangnya dari mana? Ini dari CH3. Ini reaksi eliminasi yang selanjutnya. Reaksi eliminasi itu apa? Reaksi pelepasan molekul dari atom-atom yang berdampingan dalam suatu molekul reaksi. Jadi, contoh dari reaksi eliminasi ini adalah reaksi dihidrohalogenasi dan reaksi dehidrasi. Reaksi dihidrohalogenasi ini apa? Reaksi pelepasan gugus atom H dan halogen. Kalau dehidrasi ini reaksi pelepasan atom H dan atom OH. Jadi ini contohnya dari reaksi eliminasi secara umum. Jadi perpasan Y dan Z. Nah, Y dan Z ini bisa berupa, kalau dihidrohalogenasi berarti Y dan Z-nya berupa H dan jadi kalau dihidrogenasi berarti pelepasan atom H dengan atom halogen. Jadi seperti ini. Kalau dehidrasi berarti pelepasan atom H dengan atom OH. Ya, jadi reaksi eliminasi itu pelepasan molekul YZ sehingga membentuk ini. Bentuk ikatan senyawa dengan ikatan rangka. Jadi mekanisme reaksinya SN2 dan E2 ini saling berkompetisi. Kalau reaksi SN2 melibatkan basa lemah, kalau reaksi E2 melibatkan basa kuat. Ini basa sederhana dalam pelarut polar, kalau ini basanya dalam konsentrasi yang berlebih. Nah, kalau pada reaksi adisi kita mengenal aturan Markov-Nikov. Nah, pada reaksi eliminasi ini kita mengenal aturan Zaitsev. Nah,
Aturan side safe ini sebenarnya, aturan side safe ini artinya adalah aturan yang gimana ya? Aturan yang bahas tentang pembentukan reaksi eliminasi ini memberikan alkena yang lebih tersubstitusi. Jadi aturan alkena ini akan terbentuk pada C yang lebih tersubstitusi. Misalkan ada 2 bromo 2 metil butana. Ini 2 bromo 2 metil butana ya. Kita lihat di sini gugusnya BR-nya di mana yang ini? Ini BR. Ini H. Hanya bisa 2 macam, ada di sini atau di A atau yang di B. Jadi untuk reaksi dehidrohalogenasi ini atau dehidrobrominasi ini memiliki 2 jalur. Yang dihilangkan kan pasti BR-nya pasti hilang. Nah, hanya ini atau H ini bisa yang pakai HA atau HB. Nanti terbentuk 2 macam produk. Jadi kalau HA yang dieliminasi maka akan terbentuk produk yang senyawa A ini. Kalau HB yang dieliminasi maka yang terbentuk adalah produk yang B. Nah, kalau sesuai dengan aturan side safe itu berarti yang miskin H yang misalkan ini yang hanya yang miskin makin miskin, kebalikan dari aturan Markovnikov. Kalau aturan Markovnikov kan yang kaya makin kaya. Jadi kalau di sini kita lihat C yang ini memiliki 3H. C yang sebelah A ini memiliki 2H. Maka aturan Joseph itu akan lebih dominan di yang C yang menunjukkan kalau ikatan rangkap akan lebih dominan terbentuk pada C yang hanya lebih sedikit. Berarti C yang A. CA ini kan memiliki hanya ada 2 aja. Sehingga ikatan rangkapnya di sini. Jadi aturan Joseph itu yang miskin makin miskin. Artinya C yang memiliki hanya lebih sedikit maka dia akan bentuk alkena yang lebih stabil. Jadi dominannya adalah di 2 metil 2 butena. Reaksi yang lebih dominan terbentuk. Jadi reaksi eliminasi terjadi dengan memberikan alkena yang lebih tersubstitusi. Maksudnya itu yang hanya lebih sedikit. Jadi posisi senyawa ini kan alkenanya hanya cuma sedikit kan, hanya cuma ada 1 di sini. Nah, kalau yang senyawa B dia memiliki ada 2H. Ini contoh selanjutnya dehidroklorinasi neometil klorida. Ini neometil klorida. Neometil klorida. Ini bisa dilihat yang dieliminasi adalah Cl, pasti Cl. Nah, posisi H yang dieliminasi yang sebelah mana? Yang sebelah ini, H yang ini, atau H yang di sebelah sini? Maka yang terjadi, nah ini, H yang sebelah ini, atau H yang sebelah sini, ini HA atau HB? Kalau neometil klorida ini. Ini Cl-nya kan? Cl-nya masuk di sini. Ini H yang tetangganya ini. Kita lihat yang lebih tersubstitusi yang mana? Yang HA. Karena C pada posisi ini kan cuma memiliki berapa H? Cuma memiliki 1 H. Sedangkan CB ini memiliki 2 H. Maka produk yang dominan ini nanti akan terbentuk pada senyawa A ini. Ini dia alkenanya lebih tersubstitusi. Ini ya. Jadi ini saya minta dipelajari, tidak hanya didengarkan penjelasan saya, tapi harus menulis ulang. Karena untuk reaksi sintesis ini, kalau hanya mendengarkan saja tanpa mencatat itu mungkin agak susah. Apalagi kalau kita akan praktekkan
atau mengerjakan soal. Itu baiknya ditulis ulang, coba digambar sendiri, kalian lihat aturan, kalian lihat sendiri bagaimana mekanisme reaksinya. Sesuaikan dengan yang ada di slide ini. Nah, ini ada beberapa senyawa yang tidak mengikuti aturan Z-safe, disebut dengan anti Z-safe. Biasanya terjadi pada reaksi yang direaksikan dengan basa yang berlebih, memberikan alkena yang kurang tersubstitusi ini. Jadi reaksi anti Z-safe ini terjadi pada senyawa yang direaksikan dengan basa yang sangat berlebih. Basa yang meruah. Maksudnya basa yang berlebih itu strukturnya itu meruah, strukturnya besar. Jadi kalau basa yang sederhana kan OH-, terus misalkan NH3, itu bahasa yang sederhana. Nah, bahasa yang meruah itu bahasa yang strukturnya besar. Contohnya dengan tersier butoksida ini. Ini tersier butoksida, T-butoksida ini tadi. Nah, T-butoksida ini kan strukturnya kan sangat besar. Nah, kalau strukturnya besar ini, maka yang dihasilkan adalah produk anti Z-safe. Berarti kebalikan dari aturan Z-safe tadi. Yang terbentuk adalah alkena yang kurang tersubstitusi. Ada alkena dengan H yang banyak. Itu. Jadi produk eliminasi anti Z-safe ini akan terbentuk kalau kita menggunakan basa dengan struktur yang besar. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena terjadi halangan ruang saat basa tersebut mau menyerang ke karbon yang lebih tersubstitusi. Akan diamati, ini CB, HB, ini HA. Kalau yang tereliminasi HB, maka yang terbentuk senyawa seperti ini. Lihat di sini ada BR-nya di sini. Berarti pusatnya di sini ya. Eliminasi itu ngambil hanya di tetangganya, sebelah dari BR. Jadi kalau tetangganya BR ini siapa? Di sini kan. Ini C alfa ini. C betanya kan yang tetangga ini. Nah, bagaimana kompetisi SN1 dan E1? Reaksi E1 ini melibatkan karbokation yang stabil, basa lemah, pelarut polar, dan suhu tinggi. Kalau SN1, balikannya dia suhu rendah. Nah, ini contohnya, misalkan ada contoh soal, saat cis 1 bromo 4 tersial butil sikloheksana direaksikan dengan sodium etoksida dalam pelarut etanol, reaksi yang berlangsung secara cepat menghasilkan 4 tersial butil sikloheksana. Dalam kondisi yang sama, nah ini dilihat di sini ada posisinya beda ya. Ini isomer cis, yang ini isomer trans. Nah, pada kondisi yang sama, isomer transnya ini bereaksi lambat. Tuliskan konformasi strukturnya dan jelaskan perbedaan reaktivitas pada isomer trans dan cis. Jadi dari sini kita tulis dulu di sini strukturnya seperti apa. Strukturnya ini seperti apa? Ditulis dulu. Cis 1 bromo 4 tersier butil sikloheksana itu gimana sih strukturnya? Kalau trans itu gimana strukturnya? Baru kita coba reaksikan dengan sodium etoksida. Sodium etoksida itu Na. Nah, jawabnya pada isomer cis terdapat 2 atom H beta dengan posisi aksial. Begitu juga Br berada pada posisi aksial, sehingga reaksi eliminasi berlangsung lebih cepat. Ini jawabannya kenapa kok yang posisi cis ini lebih cepat bereaksi daripada yang posisi trans. Sedangkan pada isomer trans, posisi atom H beta maupun Br bereaksi dalam posisi ekuatorial. Ekuatorial itu posisi apa ya?
posisi turun. Kalau aksial posisi apa? Posisi horizontal itu loh. Nah, kalau posisi aksial itu yang berdiri. Ini reaksinya. Jadi kalau cis, ini BR-nya ini pada posisi di atas ini. Nah, posisi berdiri ini yang disebut dengan posisi aksial. Kalau trans, BR-nya pada posisi ekuatorial ini turun. Tidur, posisi tidur. Nah, ini sulit reaksi. Kalau yang aksial, dia mudah bereaksi. Nah, ini problem ini silahkan dikerjakan dan dikumpulkan melalui email saya. Nanti saya sebutkan. Ini kesimpulannya. Jadi ini saat CH3X memberikan reaksi SN2. Kalau kita ketemu suatu alkil halida primer, nah ini memberikan SN2 kecuali dengan basa merua. Alkil halida sekunder akan memberikan SN2 dengan basa lemah, E2 dengan basa kuat. Alkil halida tersier, nah ini basa kuat bereaksi E2 dengan dominan.